kalimat saya ini, tolong catat. Kalau Anda, maksudnya tidak perlu dicatat di tulisannya, tanamkan saja dalam pikiran kita. Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh dalam memupuk kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kalau Anda sampai usia sekarang, belum juga mampu berlomba dengan orang-orang soleh dalam memperbanyak kebaikan, orang sudah menunaikan tahajud, antum sholat fardu pun masih tertinggal-tinggal. Orang sudah menghafal Quran, antum baca Quran pun masih terus didorong-dorong. Kalau nggak mampu berlomba dengan orang soleh dalam memperbanyak kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah, itulah amalan para salafus saleh setelah mereka menunaikan salat tahajudnya. Kalau tidak memperbanyak doa, perbanyak istighfar atau memperbanyak bacaan Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan, ambil satu saja untuk mempersingkat bahasan kita. Setelah melakukan itu, apa yang kemudian Rasulullah SAW lakukan? Ya, selesai menunaikan tahajud dan pendekatannya kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, sunnah Nabi, saya urutkan dari awal ya, supaya mengingatkan kembali. Bangun dari tidur, tidak langsung berdiri, duduk dulu. Kemudian hapus bekas ngantuknya. Itu sunnah Nabinya. Ya, sudah dipraktekkan insyaAllah. Ya. Baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Sudah insyaAllah. Ya, berusaha terus ya, berusaha. Baik. Setelah itu kita pergi cuci tangan kita. Ya, kemudian berwudu. Kalau berhubungan suami istri kemudian mandi dulu, janabah ya. Lalu tahajud. Tahajud tadi malam, insyaAllah. Ayo. Ya. Jangan tunggu waktu. Begitu diajarkan sekarang, langsung praktekkan. Ya. Keluar dari masjid, ada peluang dipraktekkan, praktekkan. Amalannya malam praktekkan. Ya. Belum pernah memulai dengan 2 rakaat, insyaAllah. Ya. Tahajud lakukan. Ya. Selesai tahajud, bisa perbanyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Bisa memperbanyak doa kepada Allah. Silakan antum memohon. Hadisnya qudsi, sudah pernah saya sampaikan. Ya. Allah berikan 3 pilihan. Ya ibadi, hei hambaku. Sepertiga malam terakhir Allah turunkan rahmatnya ke langit dunia. Ya. Menawarkan 3 hal. Ya ibadi, hei hambaku. Siapa yang menginginkan rahmatku aku berikan. Yang berdoa aku kabulkan. Yang memohon ampunan aku ampuni saat ini. Setiap malam berlangsung. Setiap malam. Masya Allah. Di akhir penghujung sebelum fajar. Kemudian kita boleh perbanyak doa. Dan yang terakhir perbanyak bacaan Quran, hafalan Quran atau tilawah Al-Quran. Nah, setelah itu tiba waktu panggilan azan. Jadi Rasulullah melakukan itu sampai muncul panggilan azan subuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika azan subuh itu mulai memanggil? Bapak Ibu sekalian, catat dalilnya. Supaya bahasan kita ada landasannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya agak kurang suka kalau menyampaikan materi tidak ada sandaran dalilnya. Ya. Atau cuma kita menyampaikan panjang-panjang, ternyata dalilnya tidak ada. Itu capek-capek sendiri nanti. Ya. Pernah dengar hadis ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, ya. Itu hadis palsu ya. Saya sering bercanda menyampaikan, saking palsunya, di kitab hadis palsu pun nggak ada. Saking palsunya. Ya. Itu cuma ada di kitab karangan Jalaluddin As-Suyuti. Beliau punya kitab cerita. Namanya Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah. Ya. Itu ada di halaman 19 sampai halaman 25. Itu kisah. Ya, kisah. Tapi yang paling menarik, sekarang bulan apa? Rajab. Ya, Rajab. Paling menarik itu hadis tentang Rajab. Ya, hadis tentang bulan Rajab. Antum jangan keliru, saya sering katakan, hadis tentang puasa khusus ya, ingat, mengkhususkan puasa di bulan Rajab itu, yang dhaif itu cuma 2 hadisnya. Cuma 2 ya. Dan dua-duanya ini tercantum di dalam Musnad Ahmad ya, dari Abdullah bin Abbas nomor 259 ya. 259. Sisanya palsu semua. Ya. Cuma 2 yang dhaif, sisanya palsu, mengkhususkan puasa di bulan Rajab, mengkhususkan ya. Dan ada 1 hadis palsu yang adanya cuma di Indonesia. Yang lain nggak ada. Itu mulai dari tahun kemarin itu. Mulai dari tahun kemarin. Kalau yang umum di berbagai negara, ada yang ini bunyinya pernah dengar?
Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab mendapatkan pahala sekian. 3 hari sekian. 7 hari dibukakan 8 pintu surga. Pernah dengar itu? Masya Allah ya. Antum kalau gitu nggak usah puasa Ramadan. Puasa Rajab aja 7 hari itu. Dibukakan pintu surga. Ya. Yang paling menarik, ada ujungnya dari tahun kemarin ya. Dan masih ada sampai sekarang, saya dikabari ya, siapa yang menyebarkan informasi ini akan dibukakan 80 pintu surga. Pernah dapat SMS itu? Siapa yang menyebarkan informasi ini dibukakan 80 pintu surga. Itu bukan hanya nggak ada di hadis palsu, adanya cuma di kita itu. Cuma di kita, silakan cek, nggak ada di kitab-kitab yang lain, termasuk di negara lain ya. Dan itu sebetulnya membodohi diri sendiri. Ya udah nggak usah puasa, sebarin aja informasinya. Ya, baik. Tapi maafkan saya, bukan berarti tidak boleh ada dalil khusus puasa di bulan haram. Hadisnya sahih, ya. Puasa yang paling dicintai Rasulullah setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan-bulan al-haram. Ada 4 bulannya. Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah ya. Tapi Dzulqa'dah. Ya. Bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, tapi Dzulqa'dah. Oke. Kemudian yang kedua Dzulhijjah. Ya. Yang ketiga Al-Muharram, bukan Muharram tapi Al-Muharram. 3 berurutan. Yang keempat Rajab. Jadi saat masuk di bulan ini antum boleh memperbanyak puasa. Senin, Kamis, Ayyamul Bir, puasa Daud silakan. Tapi kalau puasa yang sifatnya lebih banyak daripada itu nanti Sya'ban. Itu hadis yang sahih ya, dari Aisyah radhiyallahu anha sebagai pemanasan menuju Ramadan. Untuk yang sekarang hadis Muslim, riwayat Muslim, nomor hadis 724, 725, 728. Nanti kita bacakan hadisnya. Kedua, hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 418. 3, hadis riwayat Al-Bukhari. Maaf, saya berikan nomor ketiga, bukan nomor pertama, karena ini menguatkan ya. 1169. Teruskan dulu. Tahqiqnya di An-Nasa'i, Sahih An-Nasa'i, yang tahqiq Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, 1133. Silsilah hadis as-sahihah ya. Kitabnya kalau antum tanyakan, Ustaz ada kitab yang lebih mudah tidak ya? Silsilah hadis as-sahihah yang tulis Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, yang di pustaka Imam Asy-Syafi'i itu. Hadis sahihah nomor hadis 1508, nomor pembahasan 1508. Baik, sudah? Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah tahajud ya, insyaallah. Kemudian sudah beristighfar, sudah berdoa kepada Allah, memperbanyak bacaan Quran. Tiba kemudian azan subuh berkumandang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, Masya Allah. Ibu dan bapak sekalian, Rasulullah SAW saat azan subuh sudah memanggil, beliau menjawab panggilan azan itu, tapi masih berada di rumahnya, menunggu azan selesai. Ya. Jadi belum ke masjid. Ya. Beliau berada di rumahnya, kemudian menunggu azan selesai, lantas menunaikan 2 rakaat fajar, ya. 2 rakaat sebelum salat subuh. Perhatikan di sini, perhatikan. Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 12 rakaat yang utama. Saya tidak akan ulang ini. Ada sekitar 12 rakaat salat sunnah yang utama sifatnya. Ya. Utama itu selalu dijaga oleh para sahabat dan dipraktekkan, seringkali dipraktekkan oleh Nabi. 12 rakaat. Ya. Yang pertama,
2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jelas? Baik. Dari mana dapatnya hadis itu? Ya. Kita bisa temukan misalnya di dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 728 dari Ummu Habibah. Ya. Beliau menyampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, "Man shalla," saya ulang, "man shalla itsnatai asyrata rak'atan." Ya. Fi yaumin wa lailatin. Siapa yang menunaikan salat 12 rakaat sehari satu malam, maksudnya salat sunnah yang mengikuti yang fardu, ya. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Siapa yang menunaikan salat sunnah yang mengiringi salat fardu sebanyak 12 rakaat, ya, dilakukan konsisten sehari semalam, ya. Karena 2 rakaat sebelum subuh, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur itu kan siang, ya. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya itu malam. Yang konsisten melakukan itu selama hidupnya, Allah akan bangunkan sebagai tambahan baginya satu rumah di surga. Ya. Hadis sahih riwayat Muslim nomor hadis 728. Ustadz, dari mana taunya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya? Itu ada di At-Tirmidzi, lebih lengkap lagi, nomor hadis 415. Ya. Orangnya sama. Jadi ini umumnya, kalimat umumnya, ini rinciannya. Ya. Ini rinciannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 12 rakaat itu, maka Rasulullah mencontohkan kepada kita memulai dengan 2 rakaat sebelum subuh. Dalilnya hadis riwayat Muslim nomor hadis 725 dulu. 725. Didapati juga di At-Tirmidzi nomor hadis 418. Perhatikan keutamaannya. Perhatikan. Keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Ini saking pentingnya, Rasulullah tidak pernah meninggalkannya selama hidupnya. Saking pentingnya. Ya. Dan ada 2 salat yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan dalam perjalanan pun masih dikerjakan. Masih dikerjakan. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh dengan salat witir. Ya. Itu seringkali dikerjakan. Perhatikan. Kata Rasulullah, rak'atal fajri. 2 rakaat salat yang ditunaikan sebelum subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh itu, qabliyah subuh, pahalanya, nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Dunia dan seisinya. Perhatikan sini. Ini semua ada dunia dan isi-isinya. Kalau kita miliki itu nggak ada nilai apa-apanya dibandingkan menunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau antum menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, itu nilainya di sisi Allah lebih dibandingkan daripada dunia dan seisinya. Nggak ada nilainya. Ya. Walaupun di dunia ini ada tambahan lagi orang kaya, tambah lagi orang kaya, kumpul lagi. Itu nggak ada nilainya dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sekarang ayo saya mau tanyakan sebentar. Maafkan saya. Kalau nanti Al-Ihsan bikin pengumuman, nggak usah tunggu bulan depannya. Mana DKM-nya ini? Nah, ada DKM-nya? Pak Iman. Ustaz Iman tolong bikin pengumuman setelah ini. Yang sholat subuh di Masjid Al-Ihsan besok, masing-masing dapat amplop 500.000. Baik ya? Masing-masing dapat amplop berapa? 500.000. Siap Ustaz? Cuma diumumkan saja kan? Cuma diumumkan. Lihat sini ya. Lihat. Azan subuh jam 4:36. Datang jam berapa ke sini? Dan maaf, terbatas cuma 100 orang pertama. Datang jam berapa?
Masya Allah. Jam 2. Tadi jawaban jam 2. Perhatikan. Kata Ali bin Abi Thalib, ajaban linnas, sungguh aneh manusia ini katanya. Sungguh aneh manusia ini. Sudah tahu akan meninggal, tapi nggak pernah serius menyiapkan bekal untuk meninggalnya. Ya. Itu Ali dulu, sekarang lebih aneh lagi. Masya Allah, lebih aneh lagi. Dikasih uang 500.000, azan jam 4.36, bangun dari jam 2. Cuma 500.000, Allah tawarkan dunia dan seisinya. Dipanggil 4.36, baru bangun jam 6:34. Ini kan aneh ya, aneh sebetulnya. Allah tiap hari tawarkan, lebih baik daripada dunia dan seisinya, kumpulkan pahala, 500.000, Masya Allah. Dari jam 2 kita siap-siap. Tiap hari ditawarkan, sungguh terlambat terus. Berubahnya mau kapan? Kurang apa lagi mau dimotivasi? Masya Allah. Ini bagian yang pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya ini, jadi di hadis itu setidaknya ada 3 kalimat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Misal di Al-Bukhari, nomor hadis 2639. Al-Bukhari, nomor hadis 2639. Nanti antum bisa praktekkan ini ya. Perhatikan kalimatnya. Ini hadis dari Anas bin Malik. Jadi ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik ya. Anas bin Malik punya anak namanya Malik bin Anas ya. Nah, Anas bin Malik ini Masya Allah itu pembantu Nabi dan lama membantu Rasulullah. Ketika ditanyakan, beliau ditanya oleh sahabat setelah Rasulullah wafat ya, ditanya, "Hei saudaraku," katanya ya, kalau dalam bahasa kita Allahu a'lam, ya akhi, ya saudaraku, bagaimana kesanmu saat membantu Rasulullah? Perhatikan kata Anas bin Malik. Tidak pernah saya dapati Rasulullah saat saya bantu kecuali mendengar satu kalimat dari lisan beliau. Satu kalimat saja. Perhatikan kalimatnya, kata Nabi, apa yang bisa saya bantu? Mada akhdubuk. Selama saya bantu Nabi, saya nggak pernah dengar kalimat dari Nabi kecuali satu. Kata Anas ini, apa yang bisa saya bantu? Ini paling luar biasa. Anas itu jadi pembantu Nabi, bukan sekadar ingin jadi pembantu. Ya, Masya Allah. Beliau itu ingin mengabdikan hidupnya supaya lihat bagaimana kehidupan sunnah langsung dari sumbernya. Ya. Jadi seorang tuan kan wajar minta dibuatkan kopi, cucikan piring dan sebagainya misalnya. Ini tidak pernah mengalir dari lisan Nabi, saking mulianya manusia ini. Hanya mengatakan apa yang bisa saya bantu katanya. Masya Allah. Karena Nabi itu makan, Masya Allah, tempatnya dicuci sendiri. Kalau kita piringnya cuci sendiri, ya. Ada sendalnya copot, kemudian beliau sambungkan sendiri. Bajunya robek, kemudian dijahit sendiri. Ya. Orang yang dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Hisabnya tidak ada hisab bagi beliau. Langsung surganya nunggu nama Muhammad. Tidak akan dibuka itu pintu surga kecuali Muhammad masuk duluan. Ya. Man ant, kata penghuni, kata penjaga surga. Muhammad, kata Rasulullah. Kata penghuni, kata penjaga surga ini, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali engkau masuk duluan. Dan Muhammad ini tidak akan pernah masuk surga kecuali menunggu umatnya semuanya masuk. Tidak masuk surga kecuali menunggu umatnya kumpul. Ditunggu itu kita, ditunggu oleh Rasulullah. Sampai semua terkumpul baru dibimbing oleh beliau masuk surga. Muhammad SAW. Masya Allah. Kita yang selalu ingin bersama beliau, yang selalu mengatakan sunnahnya dan sebagainya, kita ikuti, kita praktekkan, sudahkah? Masya Allah. Sudahkah kita memulai dalam hidup? Kadang-kadang kita nuntutnya banyak. Ya. Makan, berikan pada orang lain. Ya. Masih disisakan juga, masih dibuang juga. Piringnya dibebankan pada orang lain. Copot berikan pada orang lain. Macam-macam, Masya Allah. Dalam hidup kita selalu mengatakan, saya ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Apa yang sudah kita banggakan di hadapan Rasulullah? Karena itu bertakwalah kepada Allah. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian. Itulah Muhammad. Kata Anas bin Malik, saya tidak pernah dengar sesuatu pun dari lisan Nabi kecuali apa yang bisa saya bantu. Muhammad SAW. InsyaAllah. Ya. Karena itu kata Jibril alaihissalam, kata Jibril, hadis sahih dalam Mustadrak Al-Hakim, ya, disebutkan,
Nabi SAW satu kali akan naik ke mimbar, lalu turun Jibril. Kata Jibril, bu'dan, terlalu, ya, sungguh jauh dari rahmat Allah dan terlalu orang ini. Man dzukirta indahu, liman dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Orang yang disebutkan namamu Muhammad di sampingnya, nggak mau salawat kepadamu, itu orang keterlaluan. Masya Allah, itu orang keterlaluan katanya. Saking sayangnya Jibril kepada Muhammad SAW, itu yang dipikirkan itu cuma kita, Bu, Pak, ya. Cuma kita, Masya Allah. Saya berikan misalnya 2-3 riwayat, Masya Allah. Satu kali, beliau SAW dalam hidupnya, itu sedang kumpul dengan sahabatnya. Lalu kata beliau, ashtaqu bi akhwani. Saya itu kok rindu sekali dengan saudara-saudara saya. Rindu dengan saudara-saudara saya. Sahabatnya menjawab, ya Rasulullah, alasna ikhwanik. Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, lastum ikhwani, bal antum ashabi. Kalian ini bukan saudara saya. Kalian ini sahabat-sahabat saya. Perhatikan, ikhwani humul ladhina lam yarawni walakinnahum amanu bi. Saudara saya itu orang yang gak pernah lihat saya, tapi selalu beriman kepada saya. Orang yang tidak pernah lihat saya, percaya dengan saya. Kalau antum percaya pada orang yang kelihatan, itu wajar. Tapi percaya pada yang tidak tampak, masih yakin juga itu yang tidak wajar. Kata Nabi, saya merindukan saudara-saudara saya ini. Antum tuh dirindukan oleh Nabi. Masa kita tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah? Setidaknya tunggangi sunnahnya, insyaAllah. Bahkan demi Allah saya katakan di akhir hayatnya, hadis-hadis riwayat sahih. Ketika beliau akan meninggal dunia, Fudail membawakan air untuk beliau wudhu. Ya, Masya Allah. Fudail itu anak pertama daripada Abbas. Abbas punya 2 anak, yang paling populer laki-laki. Satu namanya Fudail, yang kedua namanya Abdullah. Abdullah hidup di bawah naungan Rasulullah, sampai beliau jadi penghafal Quran, penafsir Quran. Fudail kakaknya, saat Rasulullah akan wafat, beliau yang membawakan air wudhunya. Dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, sampingnya ada Ali, ya. Sampingnya ada Fatimah, yang dipanggil bukan Aisyah, bukan Ali, bukan Fatimah. Ummati, ummati, ummati. Mau meninggal pun masih antum yang disebut itu. Ya, insyaallah. Jadi kata Jibril alaihissalam, bu'dan, keterlaluan itu orang, liman dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Disebutkan namamu, salawat saja dia tidak berkenan. Jadi tidak mampu kita membalas jasanya Rasulullah SAW. Setidaknya, kalau Anda tidak bisa balas itu, salawatlah kepada beliau. Dan dalam salawat pun masih diberikan pahala juga. Man shalla alaiya salatan wahidah, sallallahu alaihi ashra. Masya Allah. Siapa yang salawat 1 kali saja, aku tidak butuh itu. Ya, cuma dengan salawat itu, Allah akan memberikan 10 kali lipat kebaikan kepada orang itu. Ya. Di Bapak Ibu sekalian, itulah Muhammad SAW. Nah, kata Anas bin Malik, la ghadwatun fi sabilillah. Ya. Aktivitas baik yang dilakukan karena Allah dari pagi sampai dengan maghrib, aw rauhatun, atau aktivitasnya dari siang sampai maghrib, tapi semua karena Allah. Misal, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, kerjanya karena Allah, mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau kerja bismillah. Perhatikan, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada punya seluruh isi dunia ini. Ya. Kalimat ujungnya sama. Ya. Jadi antum misalnya mulai besok bangun tidur, ya. Atau sekarang masih ada kesempatannya. Kalau dari pagi disebut godwah. Ya. Godwah sampai dengan maghrib. Kalau dari siang sampai dengan maghrib disebut rauhah. Kalau semua aktivitas kita diniatkan karena Allah, makannya bismillah karena Allah, minumnya bismillah karena Allah, kerjanya karena Allah, rawat anak karena Allah, itu kata Anas bin Malik, sabda Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha. Apa balasan bagi orang ini? Dari Sa'ad As-Sa'di di Al-Bukhari masih hadisnya. Nomor hadis 3078. Perhatikan. Maudhi'us sautin fil jannah. Ya. Orang ini akan dibalas dengan pahala yang berlimpah. Tempat pecut saja. Tempat pecut. Ya. Tempat pecutnya sesuatu yang tersimpan di surga. Untuk ilustrasi saja. Khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau tukang delman punya pecutan, disimpan di tempatnya, itu kalau ada di surga, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Apalagi minumannya, apalagi gelasnya, apalagi keadaannya. Jadi kalau sudah semua diterangkan, antum tinggal tunggangi, keluarkan. 1
catat amalannya apa yang dilakukan. Nah, setidaknya bangunlah 2 rakaat sebelum subuh itu tunaikan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi tidak pernah meninggalkan ini selama hidupnya, konsisten menunaikannya. Dari mana taunya? Hadis Muslim nomor hadis 724 ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nawafili asyaddu ta'ahudan ala rak'atayil fajr. Ya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan, menjaga dengan kuat di antara salat-salat sunnahnya dibandingkan dengan perhatian beliau terhadap 2 rakaat sebelum fajar. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi dalilnya yang ingin kita sampaikan pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, setelah bangun tahajud, siapkan diri kita, jangan sampai ketinggalan ini. Ya. Walaupun bangunnya kesiangan, hadis sahih. Walaupun bangunnya kesiangan misalnya, ini salat yang agak istimewa. Lakukan ini dulu 2 rakaat. Ya. Lakukan ini dulu 2 rakaat, baru kemudian salat subuhnya. Jelas sampai di sini? Baik. Yang terakhir, lalu kita berhenti dulu di sini. Yang terakhir, di mana Nabi mengerjakannya? Di masjid atau di rumah? Ya. Dari mana taunya? Ini persoalan. Ayo, yang bilang di rumah angkat tangan. Berapa? Yang bilang di masjid angkat tangan. Oh, yang tidak angkat tidak jelas nih semuanya ya. Alhamdulillah. Perhatikan sini. Ya, kita lihat hadisnya dulu ya. Lihat hadisnya dulu. Ada di hadis Zaid, setidaknya 3 hadis kita kumpulkan ya. 3 hadis kita kumpulkan. 1 dari Zaid bin Thabit, orang-orangnya. 1 Zaid bin Thabit bin Thabit. Maaf ya, barangkali agak kurang jelas. Dari Zaid bin Thabit ada 3 hadis. Nah, rumus dalam ilmu hadis, kalau ada satu amalan sifatnya, dalilnya cuma 1, contohnya 1, artinya itu contoh yang paling jelas. Tidak boleh kita mengambil cara lain-lain lagi. Tidak perlu kreatif. Jadi kalau misalnya satu amalan, hadisnya 1, contohnya 1 prakteknya. Jangan cari dalil lain lagi, jangan cari contoh yang lain lagi. Ini yang paling bagus, gak usah kreatif. Ya. Contoh, lihat sini. Hadis dalam sholat, saat mengangkat tangan itu, sampai dengan meletakkan di dada, misalnya, dari takbir. Kalau cara takbirnya ada 2. Dari yang sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi, kemudian sejajar dengan daun telinga. Tapi sama semua, saat mengangkat sampai dengan meletakkan, itu cuma 1 cara. Dalilnya sahih, ya, kemudian contohnya 1, Allahu Akbar. Kalau dalam satu praktek, contohnya 1, dalilnya 1, artinya semua orang bisa melakukannya. Tidak terbuka peluang untuk menampilkan kreativitas kita. Jadi nggak usah kreatif. Ya. Begitu antum angkat misalnya, kan nggak enak. Masa sama manusia kanan dulu, sama Allah kiri dulu. Ini harus agak sedikit pendekatannya berbeda. Ya. Allah, kita putar sedikit ya. Supaya kanan duluan masuk, kemudian baru kiri. Itu nggak usah kreatif ya. Nanti kita capek sendiri itu. Ya. Antum capek sendiri. Kalau sudah jelas ada, nggak usah cari-cari yang lain. Ya. Repot. Kelihatan seseorang dibahas cari dalilnya, diseminarkan, ya, di stadium generalkan, nggak akan ketemu. Jadi capek-capek sendiri. Tapi kalau dalam satu praktek misalnya, lebih daripada 1 hadis, jangan ditafsirkan dari 1 hadis saja. Kumpulkan semuanya. Ya. Nanti banyak prakteknya. Misal tentang ini saja minimal ada 3 hadis tentang persoalan kita. Ya. Doa mengangkat tangan ada 30 hadis. Bacaan bismillah 70 hadis. Ya, Masya Allah. Isbal ada 143 hadis. Kumpulkan dulu. Baru kita lihat. Ya. Ini 1 dari Zaid bin Thabit. 2 Jabir bin Abdullah. Ini orang paling dekat juga dengan Rasulullah. Bin Abdullah. 1 Zaid bin Thabit. Kemudian Jabir bin Abdullah. Yang ketiga Abdullah bin Zaid. Perhatikan sini. Ya.
Ini antum bisa temukan hadisnya yang sudah saya tuliskan tadi ya. Di An-Nasai 1133, kemudian bisa dilihat di silsilah hadis sahihah nomor hadis 1508. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan hadisnya dari Zaid dulu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali bersabda ya. Di orang-orang itu pada salat sunnah di masjid, lalu Nabi menyampaikan, "Shallu ayyuhan nasi fi buyutikum." Hei orang-orang, kata Rasulullah, ayo cepat salat di rumah aja, di rumah. Ya. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang terbaik yang dilakukan oleh setiap orang itu lebih bagus di rumahnya, kecuali salat yang fardu, salat wajib. Ya. Di salat sunnah ya, dari hadis ini sebaiknya dilakukan di mana? Di rumah. Ya. Adapun salat fardu sebaiknya dilakukan di mana? Di masjid melalui hadis ini. Ya Rasulullah, apakah qobliyah saja? Apakah qobliyah saja? Tidak. Ternyata ba'diyah juga sebaiknya dilakukan di rumah. Hadis dari Jabir yang ini bin Abdullah. Hadis dari Jabir bin Abdullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum shalah fi masjidihi." Idza qada ahadukumus sholata fi masjidihi, kalau seseorang telah menunaikan salat fardu di masjidnya, perhatikan, sudah salat fardu di masjidnya, maka tunaikan, bahasa hadis, faj'al fi baitihi nasiban min salati, ya. Maka jadikan sisa salatnya itu di rumahnya. Jadikan sisa salatnya di rumahnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi bis shalah khaira. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan pada sisa salatnya itu saat dia berada di rumahnya. Ya. Jadi maksudnya kata para ulama, supaya di rumah itu banyak tempat sujudnya. Ya. Ramai dengan ibadah. Itu yang akan nanti memberikan kesaksian pada kita di akhirat nanti. Karena mulut terkunci, tangan diikat, cuma nanti benda-benda yang bersaksi kepada Allah. Idza zulzilatil ardu. Kemudian wa akhrajatil ardu. Wa qala al-insanu, ayat keempatnya, yauma idzin tuhadditsu. Jadi kata Al-Qur'an, saat bumi ini digoncangkan hancur seluruhnya, manusia pada keheranan, ada apa ini, diwafatkan semuanya, dibangkitkan, semuanya akan diam. Yang bersaksi itu tempat-tempat dan benda-benda yang kita pijak. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Benda menceritakan apa yang terjadi. Perhatikan. Antum salat di rumah. Karpetnya sudah kita sediakan, dipakai sholat. Itu nanti yang akan bilang kepada kita, ya Allah, saya pernah dipakai sujud oleh orang ini. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Ya. Masya Allah. Jadi jangan hanya ramaikan di masjid, rumah pun ramaikan. Ya. Karena itu ada saran dari para ulama, ini saran sangat bagus Bu ya. Pak, kalau Anda memiliki sesuatu yang baru, pakai dulu untuk kepentingan Allah. Supaya mudah hisabnya. Misal, kita beli baju baru ini, Masya Allah ya. Kemudian setelah digunakan, gunakan dulu untuk Allah. Pakai dulu sholat ya, pakai sholat. Supaya saat ditanya dalam hisab itu ringan jawabnya. Dari mana rezeki yang kamu pakaikan itu untuk beli pakaian? Ya Allah, Engkau maha tahu, Engkau bisa melihat dan mengetahuinya dengan pasti. Rezekinya saya dapatkan dari si A yang sangat halal. Dan Engkau ketahui itu. Kemana Engkau gunakan? Ya Allah, pertama kali saya gunakan itu adalah untuk menyembahmu. Dan Engkau paling tahu kapan waktunya, kapan saya gunakan, dengan keadaan apa saya gunakan itu. Masya Allah, ringan. Kita kadang terbalik. Ibu kalau pakai baju baru, dapat baru, digunakan apa dulu? Masya Allah. Kalau nggak kondangan arisan kan? Itu agak lumayan itu hisabnya. Awal-awal memang pede. Dari mana kamu dapatkan? Ya Allah, dari kerja keras suami saya, yang keringat yang kau ketahui sangat halal dia lakukan. Semuanya lancar-lancar. Kemana engkau pergunakan? Kondangan ya Allah, pertama kali. Nah itu persoalan ya. Persoalan itu. Baik. Lihat. Hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah ya. Maka ramaikan rumah dengan ibadah. Itu salat ba'diyahnya. Jadi kalau yang ada yang tanya qabliyah ini dalilnya, ba'diyah ini dalilnya. Tapi pertanyaannya, apakah semua sholat sunnah itu mesti di rumah? Nah, baik.
Ditaksis oleh Nabi, dikhususkan. Lihat pernyataannya, jangan berhenti di sini ya. Alhamdulillah. Jangan berhenti di sini. Kalau Anda cuma baca 1-2 hadis saja, akan diambil kesimpulan berarti semua salat sunat itu mesti dirubah. Perhatikan. Hadis selanjutnya, Abdullah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah. Perhatikan pertanyaannya. Alhamdulillah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuma afdalu min salati? Mana yang paling afdal di antara salat saya? Hal salati fil bait amil fil masjid? Am fil masjid? Apakah salat yang saya lakukan di rumah saya atau di masjid? Apakah salat yang saya lakukan di rumah saya atau di masjid? Karena beliau melihat Rasulullah itu sunnahnya di rumah, kemudian baru ke masjid. Dijawab oleh Nabi. Perhatikan. Lihat jawabannya ya. Ala tara amma aqrabu min baiti. Ala tara amma aqrabu baiti min masjid. Maaf. Ala tara amma aqrabul baiti min masjid. Tidakkah engkau lihat jarak antara rumahku dengan masjid sedekat apa? Tidakkah engkau lihat jarak antara rumahku dengan masjid sedekat apa? Jelas sampai sini? Jelas ya? Belum selesai kalimatnya. Belum selesai. Maka tunaikanlah salatmu di rumah, ya, bila tempatmu itu dekat dengan masjid. Ini kalimatnya. Ya, kurang lebih demikian. Saya mau tanya, maaf, rumah Nabi di mana? Kalau ini masjid, rumah Nabi ya di sini. Belakang. Baik, ini isyarat yang cerdas untuk kita baca. Sunnahnya dilakukan di rumah kalau rumahnya dekat dengan masjid. Kalau rumah antum jauh dari masjid, jangan maksa. Dari Tambun ingin hadir kuliah subuh ke sini, sholat sunnahnya di sini, nyampe sini kapan? Ya, baik. Jelas sampai sini? Oke. Jadi kita selesai dulu sampai di sini. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, amalan Rasulullah SAW, ya, begitu selesai beliau menunaikan tahajudnya, itu sampai pada waktu fajar. Jangan sampai tertinggal 2 rakaat fajar ini karena sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian selebihnya, bila antum rumahnya dekat dengan masjid, maka yang paling utama lakukan di rumah. Kemudian tunaikan sholat wajibnya di masjid. Bila sekiranya rumah kita jauh dari masjid, maka alangkah lebih baik itu bisa ditunaikan di masjid secara bersamaan. Insya Allah kita teruskan di pertemuan yang selanjutnya. Bagaimana keadaan Nabi setelah beliau menunaikan sholat fajarnya? Apakah langsung sholat atau jangan-jangan melakukan aktivitas yang lain terlebih dahulu? Ya. Kemudian apakah setelah sholat subuh, bagaimana sifat sholat Nabi dalam sholat subuh? Ya. Apa yang dibacanya? Bagaimana sifatnya dan sebagainya? Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya kira untuk hari ini Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita agak terbatas, ya, kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang plus dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ya.